Selamat datang di podcast perdana KBMHD, Dimensi Diskusi Menarik dan Singkat. Oke, untuk podcast pertama kali ini kita membawa tema yaitu berorganisasi di tengah pandemi. Dan tentunya untuk mendiskusikan tema yang sangat menarik ini, kita mengundang seorang narasumber yang bisa dibilang gimana ya, sudah dituakan di KBMHD, tapi tidak tua-tua banget. Jadi kakak ini aku yakin sih kalian tahu siapa. Dan langsung aja, nggak usah lama-lama supaya aku nggak sendiri terus ngomongnya di sini. Kita panggil bintang tamu kita, Kak Indra. Hai Kak Indra. Hai Melin. Bisa dipakai ya? Iya, bisa, silakan dipakai. Oke, jadi teman-teman mungkin yang nggak tahu Kak Indra ini siapa. Jadi Kak Indra ini siapa Kak Indra? Aku nih Dewan Pembina dari KBMHD periode 2017-2018. Dulu jabatanku pada saat menjadi anggota itu jadi staf eksternal publikasi. Berlibat ya, bilang aja ya. Ya, jadi aku itu Dewan Pembina KBMHD periode 2018-2019. Dan pada saat awal aku menjabat sebagai staf eksternal dan publikasi Di divisi 4 berarti ya? Divisi 4. Lalu di tahun kedua aku jadi ketua umum. Wow, jadi Kak Indra ini udah lumayan banget pengalamannya di organisasi. Ya bisa dibilang. Selain di KBMHD, Kak Indra ada organisasi apa? Dulu pas jadi maba itu ikut di Oh, yes, 1 tahun. ngomong-ngomong soal berorganisasi di masa pandemi, menurut Kak Indra pendapatnya gimana? Karena kalau misalnya kita lihat nih, Kak Indra ini kan di masa jabatannya Kak Indra terakhir ya, itu dimana kegiatan itu udah masih offline 100%. Sementara untuk angkatan di bawahnya Kak Indra, itu Kak Fajar, itu udah mulai online. Dan beberapa kegiatan juga udah mulai kayak benar-benar kehambat. Jadi kayak udah mulai, ya bisa dikatakan esensi atau rasa organisasinya nggak begitu terasa. Menurut Kak Indra gimana? Pendapat Kak Indra? Ya kalau menurutku ya, sebagai istilahnya angkatan terakhir yang merasakan program kerja secara offline, melihat terutama kemarin di angkatannya Fajar di 2020 itu kan hampir full ya online, kecuali di masa awal. Full banget sih. Jadi sepertinya agak ada sedikit tantangannya lebih besar daripada di angkatan-angkatan sebelumnya, karena tentunya program-programnya itu dilakukan dengan cara yang berbeda. Iya. Yang awalnya kita melakukan tatap muka secara langsung, bisa mendatangkan massa secara banyak, tapi tiba-tiba kita harus shifting atau berganti menjadi semuanya berubah menjadi virtual. Iya. Nah, jujur pada saat awal-awal ada COVID, itu aku juga mikir gimana kira-kira adik-adik kita, nggak cuma di KBMHD tapi di organisasi lainnya juga dalam melaksanakan program kerja. Tapi seiring berjalannya waktu itu sempat dipending kan beberapa kali ya, beberapa bulan. Iya, jauh banget sih itu mundurnya dari karena lumayan menguras pikiran juga kan gimana caranya. Juga ya sebenarnya. Ya tapi dengan adanya shifting itu dari offline menjadi virtual, itu rasanya beberapa alur yang awalnya di offline itu menjadi sebuah halangan yang ribet banget birokrasinya bisa dipangkas begitu aja. Jadi selama pandemi ini saya rasa program kerja itu ada plus minusnya. Iya. Kalau plus minusnya tuh kalau di offline ya ada birokrasi yang istilahnya harus begini. Tapi kalau misalnya di virtual itu bisa terpangkas. Jadi waktunya untuk mempersiapkan itu justru bukannya lebih singkat ya. Iya sih sebenarnya. Walaupun lebih sedikit sih. Iya. Tapi lebih enak juga sebenarnya beberapa hal kayak misal rapat. Kalau misalnya dulu rapat itu kan harus offline, kayak harus sewa tempat. Bukan sewa tempat sih, pinjam tempat di kampus kan. Itu banyak harus waktu. Tapi kalau sekarang kan sambil tidur sambil maskeran juga bisa rapat ya kan. Jadi lebih fleksibel kan? Iya, fleksibel. Tapi ya mungkin kreativitas kalian jadinya terpacu ya. Benar. Karena perbedaan konsep acara, bener nggak? Berubah semua nggak? Berubah banget, total berubah. Berubah kan? Itu yang awalnya bisa kumpul-kumpul gitu kan jadi nggak bisa kumpul-kumpul. Itu benar-benar berdampak sama kita juga. Pusing nggak? Pusing banget. Pusing nggak? Sekali. Pusing kan? Jadi generasi COVID, aku bilangnya generasi COVID ya, karena pas aja kalian kena COVID. Iya. Itu kemampuan berpikir kalian tuh jadinya bisa lebih tajam.
kalian bisa melihat untuk menjalankan sebuah program itu nantinya untuk melaksanakannya secara efektif kita harus melakukan apa. Kalau dulu pada saat offline kita tuh berpikirnya masa sih pakai virtual nanti feel-nya nggak dapat, nanti ininya nggak dapat. Tapi terbukti pada saat di periode kemarin, di periodenya Fajar itu kan terbukti walaupun itu dilakukan secara virtual itu feel-nya masih dapat kan? Iya dapat sih feel-nya, cuman bagi Melin nih, yang Melin kan angkatan yang bisa dibilang udah sempat ngerasain yang offline Kak, beda sama adik-adik yang baru banget. Itu nggak nyaman sih kita. Di mana? Nggak nyamannya tuh gimana ya, coba kan KBMHD identiknya selesai proker tuh makan. Yes. Makannya apa? Nasi jinggo, bukan nasi jinggo. Iya kan, bukan nasi jinggo kan, itu kan enak gitu kan, kumpul. Kebersamaannya. Iya, kebersamaannya. Ya. Kalau online tuh bener-bener kayak abis selesai ya udah pulang. Iya sih. Nggak boleh makan-makan tuh diusir satpam. Karena PKM juga ya, pembatasan dan kegiatan. Ya tapi mau tidak mau kan, itu harus kita jalani. Iya sih, mau tidak mau. Tapi kalau misalnya menurut Kak Indra nih, esensi berorganisasi jadinya hilang nggak? Hilang total atau masih ketika pandemi ini khususnya? Ketika pandemi, apakah esensinya hilang? Atau dapat nggak sih? Itu organisasi nggak sih namanya? Karena kalau dari Melin, organisasi itu kan kita berkumpul, terus bertukar pikiran dengan orang-orang, interaksi. Nah, kalau misalnya pandemi gini kan kita nggak ada interaksi yang benar-benar konsen interaksi kan. Yang interaksi itu bisa dibilang kayak terus kita bertukar argumen atau apa. Ini nggak, kayak udah satu tujuan aja online. Kalau Kak Indra gimana nih menurut Kak Indra? Ya kalau dilihat secara itu memang sih sedikit berkurang. Karena memang kalau misalnya pada saat angkatanku dulu itu kan pulang kelas tiba-tiba ketemu sama teman-teman organisasi, ketemu tukar-tukar ide, ini program untuk ini pakai konsep ini, enggak ini aja. Iya itu kan seru banget kan Kak, apalagi ada yang kita suka, asik. Wow. Iya kan, maksudnya biasa kan gitu, dalam organisasi kayak sambil cari jodoh gitu. Bener. Ya kan. Wow. benar. Gimana? Ada penyemangatnya gitu. Iya. Ya, memang ada beberapa nilai-nilai yang saya rasa nggak didapat ketika program itu dijalankan secara online. Seperti yang udah aku bilang tadi, kayak kita ketemu, karena tiba-tiba ketemu terus kita ngomongin tentang program kerja itu rasanya kayak gimana ya, yang awalnya itu berat, tiba-tiba ketemu yang secara ketidaksengajaan terus kita dapat ide. Iya, itu feel-nya kayak like oh my god, ini kayak ini tiba-tiba datang nih kayak oh my god, ini jawaban dari Tuhan guys. Enggak gitu juga konsepnya. Enggak gitu juga. Ya oke, berarti intinya menurut kita nggak dapat esensinya. Sedikit berkurang, bukan nggak dapat. Sedikit berkurang. Kalau nggak dapat nanti aku dihajar, masal. Iya sih, sedikit berkurang sih ya. Oke, ngomong-ngomong soal organisasi, berarti udah berapa tahun pengalaman Kak Indra di organisasi? Sebelumnya dari SMA, SMP, SD itu pernah ikut organisasi atau enggak? Ekstrakurikuler termasuk organisasi kah? Tergantung ekstrakurikulernya apa. Olahraga sih dulu, bulu tangkis. Oh enggak ya? Komunitas itu bukan? Ya seperti itu lah. Kalau Melin dulu anak pramuka. Pramuka? Iya, organisasi. Aku nggak pernah ikut pramuka. Wow. Dulu SMA pernah ikut gini English Club. Oh, berarti klub kan ya organisasi? Iya, klub itu 2 tahun. Habis itu di KBMHD sebenarnya aku udah pernah cerita belum sebelumnya? Belum, boleh cerita kok. Jadi aku tuh sebenarnya nggak pengen dulu jadi bagian KBMHD, I'm sorry KBMHD. Wow, ntar Bugong nonton ya kan? Hai itu ibu. Ini beneran ya, ini awalnya aku nggak pengen jadi anggota KBMHD karena udah ada di klub sebelah. Iya. Nah, nggak usah disebutin ya? Nggak usah, tadi udah soalnya. Itu disensor aja ntar ya, tolong editor disensor ya. Jadi pada saat itu aku ada geng satu deret. Itu ada Sutas, ada Dedi, Wahyudi. Kakak itu. Mereka berempat itu daftar KBMHD. Terus? Aku enggak. Habis itu dipaksa sama temanku Sada. Ayolah ikut dan pas berlima Panca Pandawa kan. Oh iya, aduh keren sekali. Habis itu ikut lolos berlima, akhirnya lanjut sampai 2 tahun bareng-bareng, kecemplung jadi ketua. Oh ya, Kak Indra aja yang ketua ya. Kak Sada ketua komisi. Kak Suta jadi. Oh ya, Kak Suta juga. Ya, ketua divisi 1. Kak Indra ketua umumnya.
yang bertanggung jawab lebih besar. Mhm. Tapi keren loh angkatan Kak Indra. Melin kan juga pernah. Ya, kamu Kerja sama. pernah menjadi bagian dari angkatanku kan? Iya. Walaupun hanya temporary. Ngomong-ngomongin soal pengalaman organisasi, kita kan ngomongin KBMHD nih. Gimana pengalaman yang Kak Indra nggak pernah lupa selama di KBMHD? Apa pengalaman apa? Dari periode atau periode sebelumnya juga boleh? Terserah yang nggak Boleh ya, pernah. selama aku jadi KBMHD ya. Iya. Pengalaman pertama itu pada saat Yang nggak bisa banget Kak Indra lupain. ya, yang nggak bisa banget dilupain. Pengalaman pertama, banyak banget nggak bisa dilupain. Aduh. Yang pertama ya, Iya. yang pertama itu pada saat kita Dharma Yatra ke Lombok. Oh. Itu coba misalnya ditanya ke angkatan KBMHD di periode Kawan, Nah, pasti itu pengalaman berkesan. kenapa? Karena itu handle-nya itu nggak ada kita nyewa dari travel, itu handle kita penuh dari KBMHD. Oh, handle sendiri berarti Kak ya? Iya, handle sendiri. Belum ada yang pernah ke Lombok. Iya. Dan itu ada dapat bantuan dari Pak Ngurah sama Prof Rake. Jadi mereka bantu kita untuk mahasiswanya, kita handle secara penuh. Lalu di sana kalian ingat nggak ada gempa besar di Lombok 2018? Melin nggak ingat ya? Ingat nggak? Tapi Yang gempa besar, sempat ya, ingat kan? sempat ya ada ya. Tempat yang gempanya. gempanya iya, banyak iya, tuh iya, beruntun iya. itu. Sempet. Itu tuh kalau misalnya jadwal kita pada saat itu, jadwal asli kita Dharma Yatra itu pada saat gempa pertama yang gede. Habis itu karena satu dan lain hal di bulan Hamin 1 bulan sebelum kita berangkat itu jadwalnya dimajukan. Oh. Karena apa itu aku lupa juga. Kita juga ngeluh loh kok dimajukan padahal udah bagus pada tanggal situ. Tahu nggak kenapa bagus? Kenapa? Soalnya aku ulang tahun pada saat itu. Iya. Jadi itu dimajukan, kita ngedumel apa ini dimajuin sih? Ternyata Tuhan berkata lain. Itu Wow. adalah kehendak Tuhan, guys. Bayangin kalau Kak Indra pas ada di sana. Oh ya, aku ulang tahun diterjang gempa. Aduh. Wow. Berarti rencana Tuhan emang tidak ada. Iya, rencana Tuhan tidak akan tahu. Itu pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan. Gak pernah aku lupakan. Karena diselamatkan Tuhan ibaratnya. Benar, diselamatkan Tuhan. Itu pas kita balik ke Bali, itu kita terombang-ambing di Pelabuhan Padang Bayi 13 jam. Kenapa? Karena pada situ ombaknya besar, Oh. jadi kapal nggak bisa bersandar. 13 jam. Ngapain tuh? Ya tidur. Sampai itu ada kantin di kapal, itu makanannya sampai habis. Gara-gara kalian belanja semua. Iya. Jadi pagi itu kita nggak ada makan. Terus pas kita mau balik dari pelabuhan ke kampus, itu ada satu bus itu ninggalin kita karena kita karena itu kan cuma di H-1 kemarin aja. Iya. Karena jadwalnya pada saat itu. Tapi di hari besok itu ternyata busnya itu juga ada ngangkut penumpang dari tempat lain. Jadi kita ditinggal, kita nyari itu kayak minibus. Mendadak gitu ya berarti Mendadak. ya? Ada. Wow. Itu hampir kita nggak bisa pulang dari Padang. Gitu makanya aku masih ingat sampai sekarang. Keren sih, tapi bisa ada di sini. Thank you Kak Awan, pengalamanmu mantap. Berarti untuk pengalamannya Kak Indra sendiri pas masa jabatannya Kak Indra belum ada? Atau Ada dong. saking banyak sampai nggak bisa ingetin yang mana? Gimana ya? Kalau pada saat periode aku menjabat tuh berkesan sih. Berkesannya kenapa? Kita solid satu angkatan. Nggak cuma di angkatanku yang senior aja, tapi yang di junior juga. Jadi awalnya memang kayak dibilang sama Cahyadi kemarin pada saat organization building itu masih banyak yang belum berani bergaul. Iya. Masih ada yang introvert itu kan diam. Tapi kita tuh mencoba buat ayo kita rangkul semuanya. Karena kita ini sama. Kalau misalnya kita sudah nggak di ruang rapat, kedudukan kita tuh sama, anggota KBMHD semuanya. Tapi kalau sudah ada di ruangan, kita rapat membahas sesuatu, kita harus tahu pimpinannya yang mana. Jadi itu yang susah sih dalam berorganisasi. Yes. Karena kadang-kadang kita bisa kayak over control gitu. Benar. Dan aja sering ngerasa over control, nggak sadar. Misalnya agak tegas, padahal harusnya udah di luar ini kan udah biasa aja. Benar. Itu masih harus belajar sih. Dan masih belajar juga sih. Kayak dibilang kemarin ego pribadi. Iya, ego masih pribadi. ada. Itu nggak apa-apa. Di sini kan Manusiawi bukan? manusiawi banget. Jadi sampai mana tadi aku ceritakan? Iya, juga lupa. Oh iya, banyak banget ya gininya ya pengalamannya itu. Itu kesolidan yang pertama, itu paling penting. Solidaritasnya Solidaritas. tinggi sekali ya. Iya. Terus yang kedua tuh kita tuh menjalankannya tuh secara secara happy. Oh, have fun aja gitu. Have Sih, fun. tapi testimoni nih. Mhm. Mbak Lin waktu itu kan ikut sama Kak Indra ke Yes. panitiaan Mhm. jangan pastinya.
baru masuk aja kayak kita merasa hangat gitu loh. Iya. Dan itu yang susah nyari organisasi kayak gitu. Karena kita pakai penghangat ruangan. Enggak gitu. Enggak ya? Enggak pakai penghangat ruangannya. Pendingin ruangan ya, maksudnya ruangan dingin ya? Iya, dingin banget. Dingin banget. Bukan, maksudnya Melin kayak Merasa susah. disambut. Iya. Jadi itu juga jadi alasan kenapa Melin melanjutkan lagi ke KBMHD gitu. Harusnya kan ada organisasi yang lain gitu. Tapi susah nyari organisasi yang kayak gitu ya nggak sih? Iya benar. Karena banyakan kayak merasa senioritas. Iya. Nah, itu juga jadi alasan di pandemi ini yang susah. Ya, betul. Kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah ketemu sama orang-orangnya. Jadi kita untuk membuka diri pun sulit ya kan? Benar banget. Benar. Ya, aku juga baru mikir. Itu ketemu yang aja jarang ya? Iya, itu yang maksud kali kenapa sulit di masa pandemi ini gitu kan. Walaupun secara virtual tetap susah kan ya? Iya, tapi coba virtual semuanya off cam. Ya. Ngomong sama siapa, sama foto profil. Anggota KBMHD, buka cam kalian. Saya kemarin buka cam dari awal sampai akhir. Biar Siapa kalian ya? tahu muka saya. Berorganisasi dalam pandemi ini susah-susah gampang ya kan? Susah gampang. Susah gampang. Gampangnya apa? Fleksibel. Waktu untuk rapat, tempat dan lain-lain itu bisa di Preparationnya juga seribet dulu kan? Nggak seribet dulu. Orang-orangnya juga, uang juga hemat. Benar, finansial. Tapi sulitnya itu lebih ke sumber daya manusianya. Iya, Manusianya itu kayak kita harus benar-benar we build our relationship itu. Iya, harus benar-benar kendala. pinter banget nggak sih gimana komunikasinya, gimana kita interaksi walaupun online kayak gitu. It's really interesting. Oke, jadi tadi kita udah bahas-bahas tentang organisasi di tengah pandemi, juga udah bertukar pikiran sama Kak Indra di sini tentang tips-tips, nggak tips juga sih, salah cerita. Sharing. Iya, sharing ya tentang organisasi di tengah pandemi. Sekarang kita masuk di segmen Kota Aspirasi. Oke, jadi Kak Indra, ini ada kota aspirasi. Kota aspirasi ini isinya aspirasi dari anggota internal KBMHD yang udah diambil, dicatat. Nah, tapi karena ya berhubung situasi yang sangat bagus ini, jadi kita jarang ketemu dan ini pesan-pesannya itu dari rapat perdana ya. Kita sempat ngadain rapat perdana besar waktu ini, jadi isinya itu bukan aspirasi tapi malah kayak apa sih, harapan mereka masuk KBMHD gitu. Jadi kita lihat apa isinya gitu. Jadi kita ambil beberapa, nanti Kak Indra boleh kasih respon lah. Oke. Ini bebas ya? Bebas. Oke, Kak Indra nomor 1, ada nomor 1 ya. Jadi pertanyaannya itu tentang harapan apa yang akan kalian harapkan, ya namanya juga harapan ya, masuk KBMHD. Oke, Kak Indra. Ini harapan, ini sebenarnya harapannya sama kayak aku dulu. Oh iya? Ya, sama. Apa itu Kak Indra? Kalau dilihatin ke kamera bisa nggak kelihatan? Bisa kelihatan mungkin ya. Pengen punya pacar. Ini tolong yang buat Harapan klasik itu ya. harapan klasik. Klasik. Masuk kampus pengen punya pacar, masuk organisasi pengen punya pacar. Sampai demis nggak punya pacar. Hidup namanya. Testimoni ya. Iya. Wow. Oke, Melin, isinya apa? kalau Melin isinya nih, mau bacain. Harapan saya bergabung dengan KBMHD, yaitu saya ingin apa ini Kak Indra? Wow, kecil sekali ya. Mencari atau Harapan saya bergabung dengan KBMHD yaitu saya ingin mencari pengalaman baru, relasi baru, dan aku, tadi udah pakai saya, sekarang pakai aku, dan aku ingin bisa diterima di KBMHD. Kamu diterima di KBMHD? Sudah diterima ya. Kalau kamu udah buat kayak gini, kamu diterima, nak. Oke, mungkin dan positif ingin, aja, mungkin dia nervous itu nulisnya. Nggak fokus. Oh iya, nggak fokus. Ada lagi lanjutannya Kak Indra? Dan ingin melakukan yang terbaik untuk KBMHD. Itu kamu kalau cewek ya, kalau cowok nggak mungkin tuh. Oke, jadi itu klasik sih, biasa kayak gitu. Dapat relasi, ya pasti dapat relasi. Ambil lagi nggak? Nggak. Ambil lagi nggak? Ngambil ya? Kayaknya mau ngambil lagi. Lagi satu lah. Enggak boleh. Oke, kita ambil lagi satu. Ini terlalu gini soalnya. Klasik sekali, nggak ada yang mainstream ya Kak Indra ya? Lagi satu, ini last ya? Boleh.
Melin dulu. Enjoy life. Darurat hidup apa nih? Bekadung. Enjoy life, darurat hidup, bekadung gagal. Maksudnya gimana ya? Jadi kayaknya dia tuh berpikir kalau dia tuh lahir ke dunia tuh udah langsung gagal. Blas, aduh gagal. Nggak usah dilanjutin. Nggak gitu gitu juga. Mungkin gini, gagal salah masuk mungkin. Oh mungkin. Hey, Anda yang meragukan KBMHD. Kalau saya tahu saya coret Anda dari SK. Saya megang SK ya. Oh iya. Maaf. Tapi keren juga sih. Nggak keren juga. Nggak keren itu. Keren sih Kak. Darurat hidup, Ah, itu keren. Setelah itu nggak keren. bekadung gagal. Kenapa kayak gini ya? Nggak tahu. Positif aja. Positif. Gagal dalam apa? Misalnya tes apa gitu kan ya. Bisa. Ya. Ya. Ini aku ya. Iya, levelnya Kak In gimana? Banyak ya, panjang. Panjang. Saya malas bacanya. Iya. Tujuan saya ikut organisasi agar saya bisa lebih pede. Punya pakai K nih, punya pakai K. Punya banyak teman. Pokoknya nggak pemalu lagi, hehe. Kamu tidak akan menjadi pemalu. Apalagi ketemu kita. Ya aku. Nanti urat malumu putus kayak saya. Itu aja. Banyak banget ya. Ini cowok atau cewek sih? Lihat dong tulisannya. Biasanya kita bisa melihat dari tulisan. Oh, tidak, maaf saya Ini cewek kayaknya. Ini Cewek. cewek. Oh, Kak In tahu ya kalau yang mana cewek yang mana cowok? Tahu. Bau-baunya tuh ada. Parfum Victoria's Secret. Nggak bohong. Nggak bisa kayak. Oke, jadi alasan-alasan klasik sih biasanya Kak In ya. Iya, ya masih awal-awal kan Masih mereka takut awal-awal, buat yang iya. jujur itu kayak gimana. Kecuali yang pertama itu paling jujur Kak ya. Pengen punya pacar? Pengen punya pacar. Wow. Semoga tercapai ya Semoga siapapun yang ada di tercapai. situ. Kita doakan ya, Iya, semoga iya, tercapai. benar. Jangan Kak, ikuti Mas jejak Benar. saya. Jangan diikuti jejak. Oke, gimana Kak Indra? Sebuah tips atau pesan untuk teman-teman yang di rumah yang nonton kita, nggak di rumah sih, dimanapun kalian berada nonton podcast KBMHD yang perdana. Thank you guys. Itu halayak umum ya. Ya, untuk kalian. Bagi kalian yang mengikuti organisasi, jangan jenuh ikut organisasi karena di dalam organisasi kalian akan mendapatkan banyak ilmu, soft skill, hard skill, dan juga ilmu yang lainnya. Oke, keren sekali. Tapi kalau dari Melin, organisasi itu sederhana sebenarnya. Gampang juga sebenarnya. Nggak gampang juga sih. Organisasi itu sederhana, tergantung kita aja yang jalaninnya kayak gimana. Thank you semuanya. Bye.